Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda adalah mesin yang sederhana. Untuk menggerakkannya, kita cukup menyalurkan tenaga untuk memutar pedal. Sedangkan seberapa cepat sepeda bisa melaju bergantung kepada dua hal, yaitu seberapa cepat pedal berputar dan seberapa besar gear rasio yang diterapkan. Semakin besar putaran pedal, atau yang biasa kita kenal dengan istilah cadence, dihitung dalam satuan RPM, revolution per minute, maka semakin cepat laju sepeda untuk gear rasio yang sama. Dan semakin besar gear rasio perbandingan jumlah gigi depan dengan gigi belakang, maka semakin cepat laju sepeda untuk cadence yang sama. Nah, mana yang terbaik, lebih nyaman untuk kaki kita, dan lebih menghemat energi? Apakah mengayuh pedal dengan menggunakan gear rasio besar, kayuhan berat, torsi besar, tetapi dengan cadence yang rendah, ataukah mengayuh dengan gear rasio kecil, torsi kecil, kayuhan ringan, tetapi dengan cadence cepat? Kombinasi kayuhan. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, untuk menggerakkan sepeda, kita melibatkan dua faktor, yaitu gear rasio dan cadence. Besar kecilnya gear rasio yang bisa kita terapkan bergantung kepada seberapa besar tenaga yang bisa kita salurkan untuk memutar pedal. Dengan kata lain, bergantung kepada kekuatan otot kaki kita. Sedangkan cepat lambatnya cadence bergantung kepada pernafasan kita atau daya tahan aerobik kita. Bila kita melihat kedua faktor tersebut, ada 4 kemungkinan yang dilakukan pesepeda ketika memutar pedal. 1. Menggunakan gear rasio besar dengan cadence tinggi. Kombinasi ini biasanya digunakan oleh sprinter atau pesepeda time trial dengan tujuan utama kecepatan setinggi-tingginya. 2. Menggunakan gear rasio besar dengan cadence rendah atau lambat. Kombinasi ini biasanya digunakan pesepeda untuk melatih kekuatan otot kaki. 3. Menggunakan gear rasio kecil dengan cadence tinggi atau cepat. Kombinasi ini biasanya digunakan untuk bersepeda aerobik, untuk melatih daya tahan aerobik. Cara bersepeda ini biasanya untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan kardiovaskular. 4. Menggunakan gear rasio kecil dengan cadence rendah atau lambat. Kombinasi ini biasanya untuk bersepeda santai. Biasanya, cara bersepeda ini paling banyak dilakukan oleh pesepeda rekreasi. Rendahnya gear rasio dan cadence membuat laju sepeda lambat. Tujuan utama bersepeda dengan kombinasi ini lebih kepada bersepeda untuk rekreasi, bersepeda untuk mencari kesenangan, bersepeda untuk meningkatkan kekuatan otot. Untuk meningkatkan kekuatan otot kaki kita, latihan yang dianjurkan adalah dengan menggunakan kombinasi gear rasio besar dengan cadence rendah. Cara berlatih untuk tujuan ini, pertama-tama cari tanjakan yang cukup curam dengan gradien antara 8 hingga 12%. Bila tidak mungkin, carilah jalur yang memiliki gradien 4 hingga 5%. Hindari tanjakan dengan gradien di atas 12%. Karena terlalu berat untuk pemula dan bisa menyebabkan cedera otot. Kemudian, bersepedalah dengan posisi duduk dan tubuh bagian atas yang rileks, dan menggunakan kombinasi gear rasio terbesar yang bisa kita kayuh dengan tetap mempertahankan cadence antara 40 hingga 60 rpm. Lakukan latihan ini dengan total durasi 4 hingga 10 menit. Tidak harus sekaligus. Kita bisa memecahnya menjadi beberapa sesi. Misalnya bersepeda di tanjakan selama 1 hingga 2 menit, kemudian istirahat. Kemudian ulangi hingga sampai 4 hingga 10 menit. Bila kita belum kuat mengayuh pedal dengan cadence 40 hingga 60 rpm, kita bisa menerapkan cadence yang sedikit lebih tinggi. Misalnya antara 60 hingga 70 rpm dengan menggunakan gear rasio yang lebih kecil. Dan seiring bertambahnya kekuatan kaki kita,
naikkan gear ratio, dan turunkan cadence secara bertahap. Mengayuh pedal dengan gear ratio besar akan melatih kekuatan otot kita tanpa terlalu menguras pernafasan. Tetapi, mengayuh dengan torsi besar akan mempercepat kelelahan neuromuskular. Jadi, kita harus pandai-pandai membaca kondisi tubuh. Jangan sampai terjadi cedera otot. Bila paha sudah terasa mulai bergetar, panas dan nyeri, istirahatkan dahulu. Jangan dipaksakan karena bisa menyebabkan cedera otot. Dan cedera otot akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Kemudian, setelah bersepeda lakukan pemulihan, seperti dengan melakukan pijatan pada paha, berendam air dingin, atau peregangan biasa. Dan yang terakhir, konsumsi nutrisi yang kaya protein untuk membantu pertumbuhan serat otot yang lebih kuat. Bersepeda untuk meningkatkan daya tahan aerobik. Kebalikan dari bersepeda untuk meningkatkan kekuatan otot, untuk meningkatkan daya tahan aerobik atau memperkuat pernafasan kita, maka kita berlatih dengan menggunakan kombinasi gear ratio kecil dengan cadence yang tinggi atau cepat. Cari jalur yang relatif datar, kemudian pindahkan gear ke yang paling kecil, depan kecil, belakang besar, tetapi kita masih bisa mempertahankan putaran pedal atau cadence antara 90 hingga 96 rpm tanpa putaran seperti memantul. Bersepedalah dengan posisi duduk dan tubuh bagian atas yang rileks. Berusahalah bersepeda dengan cadence yang konstan 4 hingga 10 menit dan sambil menjaga pinggul tidak bergoyang. Jika kita merasa pinggul seperti memantul, itu indikasi bahwa gear ratio yang diterapkan terlalu kecil. Pindahkan sproket satu tahap ke sproket yang kecil. Intinya adalah kita bersepeda dengan konstan untuk cadence 90 hingga 96 rpm. Bila sudah mulai terlatih, jangan dahulu menaikkan cadence, tetapi naikkan gear ratio kita sedikit lebih besar atau turunkan sproket satu tahap ke yang lebih kecil. Berapa kombinasi gear ratio yang baik untuk kebugaran? Tidak semua pesepeda memiliki keinginan untuk meningkatkan kekuatan otot atau daya tahan aerobiknya. Bagi pesepeda pemula, bersepeda adalah untuk kesenangan, mencari kebugaran, dan membangkitkan hormon kebahagiaan. Bagi pesepeda pemula, kecepatan rata-rata sepeda yang baik berkisar antara 13 hingga 19 km per jam. Bersepeda rekreasi ini memiliki nilai MET sekitar 5,8. Nah, agar acara bersepeda kita mampu meningkatkan kebugaran kita, alih-alih merasakan badan pegal-pegal, maka yang paling kita utamakan adalah memutar pedal sepeda dengan cepat antara 80 hingga 90 rpm agar sistem kardiovaskular kita terstimulasi. Bersepeda dengan kecepatan 13 hingga 19 km per jam dengan cadence 80 hingga 90 rpm, apapun sepedanya, berarti kita harus menerapkan gear inch sebesar 34 hingga 50 inci untuk cadence 80 rpm atau 30 hingga 44 inci untuk cadence 90 rpm atau gear ratio untuk sepeda 26 inci 1,31 hingga 1,92 untuk cadence 80 rpm atau 1,15 hingga 1,69 untuk cadence 90 rpm. Bila kita menggunakan chainring dengan gigi 36T, maka sprocket yang digunakan adalah 19 hingga 28T untuk cadence 80 rpm atau 21 hingga 31T untuk cadence 90 rpm, atau bisa dikatakan menggunakan sprocket tengah hingga yang terbesar. Untuk diameter ban yang lain tidak terlalu jauh berbeda, menggunakan kombinasi tengah ke tengah. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.